Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Timbul Soleh, pengajar produktif rekayasa perangkat lunak di SMKS Petapen, Bondowoso, Jawa Timur. Untuk melihat inovasi yang dilakukan dalam video baik gratis ini, kita simak video berikut. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meliburkan sekolah mulai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah tingkat atas. Sementara Libur ujian dimulai hari nasional Senin siswa tanggal siswi tingkat 16 sekolah Maret menengah atas hingga akan 29 ditunda. Maret mendatang. Keputusan ini dikeluarkan Gubernur Anies hari Sabtu Sebelum kemarin keputusan setelah tersebut 2 pekan. diambil, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sinyal untuk memulai sistem pembelajaran atau sekolah tatap muka di wilayah yang kasus COVID-19-nya sudah mulai turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar masuk ke subbab penentuan harga entalpi. Oke anak-anak, gimana materi yang tadi? Sudah paham atau belum? Bu, apakah ada praktek? Bosan nih materi terus. Oh iya, ada minggu depan kita praktek tentang penentuan entalpi menggunakan cara percobaan ya. Ya Bu. Bukannya untuk minggu depan untuk absen genap. Terus gimana dong prakteknya? Ya udah, nanti absen ganjil kita lanjutkan di meeting online ya. Setelah pembelajaran jam 1 ya. Setelah PTM terbatas kita meeting online jam 1. Kalian dapat bantuan kuota dari Kemdikbud kan? Ya Bu. Ini LKPD tentang panduan untuk praktikum penentuan entalpi dengan percobaan ya. Silakan kalian pelajari dulu sebelum kita ketemu di Zoom meeting jam 1 minggu depan. Iya Bu. Terus kita baca garis merah ini menunjukkan skala berapa. Nah, karena kita Zoom meet jadi kalian nggak bisa mengamati secara dekat ya. Ini di sini menunjukkan bahwa suhu HCl-nya ini 27 derajat Celcius. Sampai di sini paham anak-anak? Nggak enak Bu kayak gini Bu, nggak ngerti. Kenapa? Masa nggak enak? Kenapa? Waktu Bu, kalau pakai duit. Oh iya ya, nggak kelihatan gitu ya tadi ya praktikumnya ya. Ya nanti karena ini masih pandemi COVID-19 jadi kan PTM terbatas, jadi masuknya giliran nih absen genap, absen ganjil. Bu, gak ada cara lain kah agar kita bisa praktek di rumah? Ya, Bu Dwi nyarankan di YouTube, tapi kalau di YouTube itu kan biasanya orang-orang ya yang video, kalian juga memperhatikan ya. Bu Dwi cari cara dulu bagaimana bisa kalian praktikum di rumah. Itu ya. Untuk pertemuan hari ini Bu Dwi kira sudah cukup. Sebagai seorang pengajar, tentunya kita semua mengalami apa yang dialami guru dalam video tersebut dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita dihadapkan pada situasi baru, di mana dalam pembelajaran tatap muka terbatas, sesuai dengan buku Saku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, peserta didik melakukan PTM terbatas maksimal 50% dari jumlah peserta didik dengan maksimal durasi 4 jam per hari. Oleh karena itu, banyak sekolah yang menerapkan sistem shift per hari atau per minggu dengan peserta didik yang
tidak mendapatkan bagian PTM terbatas melakukan PJJ dari rumah. Muncul masalah baru, di mana untuk siswa SMK 70% kegiatan belajarnya adalah praktek dan sangat sulit untuk semua siswa dapat melaksanakan kegiatan praktek tersebut dengan berbagai kendala. Misalnya, untuk PTM yang terbatasnya jumlah jam pelajaran di sekolah yang hanya 4 jam per hari. Untuk yang PJJ, tidak adanya alat atau kurang fokusnya anak jika hanya membaca atau mendengar dan melihat materi atau video yang disajikan. Oleh karena itu, saya selaku guru RPL menyajikan sebuah solusi di mana dibuatlah sebuah laboratorium maya untuk menanggulangi lost learning dalam materi yang membutuhkan kegiatan praktek tersebut. Laboratorium maya adalah fitur simulasi praktikum yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja peserta didik dan teori praktikum. Kegiatan praktikum tersebut dapat menggunakan laboratorium maya yang tersedia secara gratis seperti laman web fileblajar.kemdikbud.go.id atau virtual lab edukasi Kemdikbud dari BPMPK Kemdikbud, atau kalau dari luar negeri adanya VET Colorado, dan masih banyak lainnya. Namun, jika materi tersebut tidak tersedia, kita juga bisa membuatnya sendiri dengan software seperti Unity atau Unreal atau Adobe Flash atau Construct. Dan inilah yang kita lakukan, membuat sebuah aplikasi virtual lab yang bisa diakses lewat laptop atau gawai peserta didik dengan menggunakan kuota Kemdikbud, di mana di dalamnya memuat teori praktikum, lembar kerja peserta didik, mendukung pembelajaran HOTS. Tentunya terdapat simulasi praktikum yang mungkin saja dalam praktikum nyata tidak bisa dilakukan karena terbatasnya alat, terbatasnya bahan, atau terbatasnya dana yang tersedia. Juga terdapat soal sebagai post-test peserta didik setelah melakukan simulasi tersebut. Setelah dilakukannya belajar dari rumah praktikum film ini, terbukti memberikan pembelajaran menarik dan bermakna bagi peserta didik yang nantinya simulasi film ini akan dikuatkan lagi dalam praktikum nyata ketika anak melakukan PTM terbatas di sekolah. Sehingga waktu PTM tersebut yang maksimal 4 jam dalam sehari, peserta didik akan lebih cepat memahami materi praktikum yang disajikan. Begitulah kegiatan yang kami lakukan di SMK Sadara Bondowoso dalam menghadapi PTM terbatas dan menanggulangi learning loss. Terima kasih, salam sehat, salam merdeka belajar.